Serat Menaklare karya Raden Ngabei Yosodipuro I, episode ke-23. Raja Kangkan mengamuk. Raden Umarmoyo telah melepas ikatan di tangan Raja Kangkan. Raja Kangkan lalu memutus sendiri ikatan di badannya yang lain. Tiba-tiba Raja Kangkan melompat dan meraih pedang seorang punggawa. Si pemilik pedang ditendang hingga tewas. Para adipati mendekat mencoba mengurung Raja Kangkan. Pedang Raja Kangkan menebas para adipati yang menghalangi jalan. Raja Kangkan lalu menuju alun-alun dan menantang Raja Kistaham. "Ayo Raja Kistaham, kemarilah, keroyoklah aku bersama anak-anakmu," tantang Raja Kangkan. Umarmoyo berkata, "Kistaham, engkau ditantang, segera keluar dan hadapi Raja Kangkan." Raja Kistaham hanya menunduk. Umarmoyo menggertak, "Engkau ini, Kistaham, ditantang tidak berani keluar. Sungguh memalukan, Panglima Besar Medayin seorang penakut." Patih Batak Pandik melihat pula Raja Kangkan, Prabu Bahram yang mengamuk di alun-alun. Sang Raja berkata kepada Ambyah, "Bagaimana ini Ambyah? Segera tangkap Raja Kangkan sebelum semakin menjadi-jadi." Raden Ambyah lalu turun dari kursinya dan mendekati Raja Kangkan yang masih mengamuk di alun-alun. Raden Ambyah berkata, "Hei Raja Kangkan, berhentilah. Tadi engkau sudah berjanji hanya akan melawan Raja Kistaham. Mengapa engkau sekarang mengamuk dan membunuh banyak orang?" Prabu Bahram balik bertanya, "Sudah, diamlah engkau. Aku habisi sekalian orang Medayin. Nusirwan itu tidak pantas menjadi raja. Lebih baik dirimu yang menjadi raja di Medayin. Sayang raja kafir itu yang menjadi raja." Raden Ambyah berkata, "Itu bukan kehendakku. Engkau jangan melantur. Hentikan ulahmu itu. Patuhilah kata-kataku." Prabu Bahram berkata bengis, "Diamlah, engkau mundurlah." Prabu Bahram terus mengamuk ke tengah alun-alun. Pedangnya menyabet ke kiri dan ke kanan. Sekali sabet 3-4 orang tewas. Raden Ambyah terus mengejar. "Sudah, hentikan Raja Kangkan. Turutilah kata-kataku. Kalau engkau berhenti, aku akan memberimu kuda. Kita berperang secara kesatria," seru Raden Ambyah. Raden Klono Jayangrono lalu menyuruh Arya Maktal menyiapkan kuda. Kuda sudah diberikan kepada Raja Kangkan. Pakaian perang juga sudah diberikan lengkap. Raden Ambyah lalu bersiap menghadapi. Baju zirah sudah dikenakan kedua panglima. Para prajurit Medayin dan Arab mengepung arena tanding. Sang raja ikut menyaksikan dengan naik gajah bersama Panembahan Betal Jemur. Prabu Bahram berkata, "Mengapa engkau yang menghadapi? Yang kutantang Raja Kistaham. Kalau engkau mau, engkau saja yang menjadi raja. Aku akan mendukungmu." Raden Ambyah berkata, "Bukan itu yang aku mau. Menyerahlah. Kalau engkau bersikeras, ayo kita selesaikan secara kesatria." Prabu Bahram berkata, "Ayo, pukul aku duluan. Aku tak mau memukulmu, karena aku sudah berhutang budi padamu." Raden Ambyah berkata, "Bukan caraku berperang mendahului. Ayo pukul aku duluan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan mengulang 2 kali." Prabu Bahram memukulkan gadanya dengan sekuat tenaga. Raden Ambyah menahan dengan perisai. Gempuran gada ke perisai menimbulkan bola api dan tekanan hebat. Kuda Kalisaha meringkik menahan gempuran. Orang-orang mengira Raden Ambyah tak selamat. Namun beberapa saat kemudian bola api padam. Raden Ambyah masih segar bugar. "Ayo pukul sekali lagi," kata Raden Ambyah. Prabu Bahram kesetanan. Kali ini dia memukul dengan kekuatan yang berlipat. Kaki kuda Kalisaha sampai terbenam ke tanah. Raden Ambyah tetap segar bugar. Kalisaha dicambuk, segera melompat. "Ayo balaslah," kata Prabu Bahram. Raden Ambyah balas memukul dengan gada rampasan dari Raden Uksam. Prabu Bahram menahan dengan perisai. Karena kuatnya pukulan Raden Ambyah, kuda Prabu Bahram patah punggungnya. Prabu Bahram terjatuh menyusur tanah. Raden Ambyah memberi isyarat agar Raden Maktal mendekat dan memberi kuda pengganti. Prabu Bahram kembali naik kuda dan bersiap melanjutkan pertarungan. Kedua kesatria melanjutkan baku pukul dengan gada. Prabu Nusirwan sangat suka melihat mereka bertanding secara kesatria. Dalam hati kagum melihat kemampuan keduanya yang setimbang.
Prabu Bahram kembali melepaskan pukulan. Setelah puas, kembali Raden Ambyah membalas. Sekali pukul, kuda Prabu Bahram terkulai. Raja Kangkan itu jatuh ke tanah. Sekujur tulang terasa remuk, tapi dia memilih bertahan. Raden Ambyah lalu turun dari kuda. Keduanya melanjutkan pertarungan darat. Gada sudah dilemparkan, keduanya berganti senjata pedang. Saling tikam, saling tangkis, pertarungan berlangsung seru dan seimbang. Lama-lama pedang mereka buang dan pertarungan dilanjutkan dengan tangan kosong. Prabu Bahram yang tinggi besar meraih tubuh Raden Ambyah dan berusaha mengangkatnya, tapi tidak kuat. Raden Ambyah balas memegang tubuh Prabu Bahram. Raden Ambyah lalu menoleh ke arah Umarmoyo memberi isyarat. Raden Umarmoyo tanggap. Raden Ambyah akan mengeluarkan ajian gertak. Topi-topi ditutupkan ke telinga. Kuda-kuda mereka dan hewan tunggangan pasukan Arab diamankan telinganya. Prabu Nusirwan yang berada di atas gajah bertanya kepada Panembahan Betal Jemur, "Bapak, mengapa pasukan Arab menutup telinga mereka, juga kuda-kuda dan tunggangan mereka?" Panembahan berkata, "Si Ambyah akan mengeluarkan ajian gertak. Mereka menutup telinga karena gelombang gertakannya bisa membuat tuli. Bumi akan bergetar dan perpohonan akan jatuh. Gelombang gertakan sampai sejauh 3 hari perjalanan." Sang raja berkata, "Kalau begitu Bapak, aku akan tutup telinga juga. Tapi aku juga ingin sedikit mendengar seperti apa suara gertakan itu." Panembahan berkata, "Sebaiknya Paduka turun dan duduk di singgasana. Jika nanti Paduka pingsan, tidak jatuh dari gajah." Prabu Nusirwan bergegas turun dari gajah dan duduk di singgasana yang dibawa para prajurit. Raden Ambyah bersiap menggertak. Dengan tangan masih memegang tubuh Prabu Bahram, Raden Ambyah menggertak sekali. Prabu Bahram mental dan terjerembab. Raden Ambyah mengangkatnya, memutarnya di atas kepala lalu membantingnya. Umarmoyo bertindak tangkas. Dengan cekatan Prabu Bahram diringkus dan diikat, lalu diserahkan kepada Wong Agung Parangtejo Arya Maktal. Sementara itu, pasukan Medayin yang tidak bersiap menerima gertak, keadaannya menjadi kocar-kacir. Ada yang meloncat kaget, ada yang mental beberapa meter, bahkan yang apes, ada pula yang tewas. Prabu Nusirwan sempat pingsan beberapa saat dan terkulai di singgasana. Setelah siuman, Prabu Nusirwan berkata, "Benar yang Bapak katakan, serasa langit terbelah, bumi bergetar seakan gunung runtuh." Panembahan Betal Jemur berkata, "Paduka sampai pingsan cukup lama." Sang raja tersenyum, kemudian melepas baju kebesaran yang dikenakan. Sang raja telah berganti baju. Baju lama kemudian diberikan kepada Raden Ambyah sebagai hadiah. Sang raja semakin mengasihi Raden Ambyah karena telah melihat dengan mata kepala sendiri kedigdayaan Wong Agung Jayengrono. Orang-orang masih memulihkan diri dari kekagetan akibat ajian gertak Raden Ambyah. Para penduduk Medayin yang tidak menyaksikan pertempuran itu mengira terjadi gempa bumi akibat gunung meletus. Mereka sempat lari pontang-panting, tak tahu harus melakukan apa.